Kronologi pembunuhan bos ruko di Jaktim, berawal cekcok hingga jasad korban berakhir dicor. Berikut kronologi pembunuhan yang menimpa pemilik toko di Jalan Pemuda, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang diungkap polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali, mengatakan, peristiwa dipicu karena terduga pelaku berinisial ZA 35, sakit hati sehingga diduga membunuh korban, JS 69. Menurut Kapolres, kejadian bermula pada Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025, saat korban datang ke proyek renovasi tokonya karena tukangnya mogok kerja. Korban datang ke proyek karena karyawan yang bekerja mogok, sehingga korban agak sedikit marah, kata Nicholas Ari Lilipali, Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025. Nicholas menjelaskan, terduga pelaku adalah kuli yang bekerja di proyek renovasi tersebut dan bertugas menjaga lokasi. Kebetulan, terduga pelaku ini berada di TKP tempat kejadian perkara, dan dia menjaga proyek, ucap Kapolres. Saat itu, korban mengajak terduga pelaku untuk melapor ke Polres Metro Jakarta Timur terkait indikasi pencurian peralatan proyek oleh karyawan. Namun terduga pelaku menolak ajakan tersebut dan meminta gajinya sebesar Rp900.000 hingga memicu amarah korban. Kapolres menambahkan, korban yang marah lantas menganiaya terduga pelaku di dalam tokonya. Awalnya dia korban menamparkan terduga pelaku, selanjutnya dia memukul dan akhirnya terduga pelaku menangkis dan mendorong, sehingga korban jatuh, kata Nicholas Ari Lilipali. Akibat insiden tersebut, terduga pelaku yang sudah naik pitam membalas perbuatan korban hingga berujung maut. Setelah insiden tersebut, korban dipukul dan ditimpa menggunakan batu hingga dinyatakan meninggal dunia di dalam tokonya. Setelah korban tewas, pelaku mengambil uang tunai Rp10 juta, mencuri ponsel korban, serta mentransfer Rp40 juta dari rekening JS ke rekening pribadinya menggunakan kartu ATM korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku memasukkan jasad JS ke dalam saluran air di belakang toko, kemudian menutupnya dengan semen dan batu bata. Polisi menduga korban sudah tewas selama 2 hari sebelum akhirnya dicor oleh pelaku. Kasus ini terungkap setelah polisi melacak ponsel korban yang masih dipegang oleh pelaku. Saat ini, pelaku telah ditangkap penyidik Polres Metro Jakarta Timur. Sementara jenazah korban dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk proses otopsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.